Seperti itu sesuai konstitusi itu harus diingat, Bang. Ini masyarakat sipil dan juga masyarakat banyak agar tidak lupa, ya kan? Nomor 1, melindungi masyarakat. Nomor 2, mengayomi. Nomor 3, melayani. Lalu tugas yang paling penting adalah aparat penegak hukum. Jadi apapun alasan yang sekarang sedang dikarang atau dibuat sebagai senario baru, itu nggak akan laku. Saya mau bilang supaya jangan terjadi distorsi, Bapak. Jangan kita terlalu maju, jangan kita terlalu enak seenak perutnya berteriak. Kenapa distorsi, lari masalah ke sana kemari? Bahwa ini kesempatan polisi melakukan evaluasi internalnya, iya. Tapi apa kewenangan kita untuk melakukan itu? Berikan kepercayaan kepada polisi, institusi negara. Orang-orang ini terproses, Pak. Menjadi jenderal, menjadi orang pemimpin itu terproses. Jangan dibikin begitu polisinya. Jangan membuat distorsi ini perkara. Kalian siapa sih? Tapi kan polisi lagi bermain-main dan menunjukkan kekuasaan, bahwa mereka bisa pilih kasih, bahwa mereka bisa mengistimewakan Ibu Jenderal, bahwa mereka bisa mencari-cari alasan soal anak kecil lah, soal sakit. Kemarin waktu rekonstruksi itu dijalankan, sama sekali nggak sakit kok. Pak, di situ itu yang sangat mendasar gitu ya. Dan kemudian kalau kita juga menggunakan alur cerita yang berkembang selama ini pun juga tidak dianggap sebagai sebuah kebenaran karena juga tidak logis. Jadi ini saya kira apa yang terjadi dalam sebuah rekonstruksi ini justru menimbulkan sebuah produksi narasi baru yang kemudian menyisakan perbincangan baru yang akhirnya tidak menjawab sesuai dengan harapan kita. Dibocorkan Irma Huta Barat pertemuan rahasia 3 sosok Kapolda ternyata demi Putri Chandrawati. Aktivis perempuan Irma Huta Barat mengungkapkan ada pertemuan 3 Kapolda diduga menyokong skenario Ferdy Sambo. Pertemuan itu, kata Irma, terjadi pada 29 Juli 2022 yang disebutnya dilaksanakan di Polda Metro Jaya. Kata Irma, pertemuan 3 jenderal itu sangat rahasia. Dalam pertemuan rahasia itu diduga membahas adanya persekongkolan usai Brigadir J tewas. Irma menduga sejak awal sudah ada rancangan jahat Ferdy Sambo CS dalam tewasnya Brigadir J. Menurut Irma Huta Barat, dugaan pertemuan 3 petinggi kepolisian itu terjadi pada tanggal 29 Juli 2022 di Polda Metro Jaya untuk memanggil LSM. Pertemuan tersebut diduga untuk keadilan gender agar memberikan asesmen kepada Putri Chandrawati seolah-olah istri Ferdy Sambo itu depresi dan PTSD. Ia juga menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan skenario dan rekayasa yang masih dimainkan oleh istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Aktivis perempuan itu juga mengungkapkan bahwa tak ada yang bisa melihat secara utuh bagaimana besarnya peran dari para geng Ferdy Sambo. Bukan hanya secara struktur yang berada di bawah Ferdy Sambo, namun juga dirinya menyebutkan bahwa yang satu level bahkan di atasnya pun ikut terlibat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J itu. Saat ini dugaan keterlibatan 3 Kapolda itu sudah sampai di telinga tim khusus yang menangani kasus tewasnya Brigadir J. Curhat Putri Chandrawati ngaku diperkosa. Berdasarkan curhat Bu Putri, sapaan akrab Putri Chandrawati, peristiwa ruda paksa itu terjadi pada tanggal 7 Juli 2022. Lantas usai adanya peristiwa pemerkosaan tersebut, asisten rumah tangga Putri Chandrawati, Susi, menemukan majikannya itu di depan kamar mandi. Selanjutnya, ART Putri Chandrawati lainnya, Kuatmaruf, membantunya kembali ke kamar pribadinya. Kemudian, Putri Chandrawati menghubungi Barada Richard Eliezer atau Baradae dan Bribka Riki Rizal alias Bribka RR agar segera kembali ke Magelang. Seusai sampai di Jakarta, Siti mengungkapkan bahwa Putri menceritakan pemerkosaan yang berada di Magelang kepada Ferdy Sambo. Lebih lanjut, Siti mengatakan seusai sampai di Jakarta, Putri tidak pernah keluar dari rumahnya. Siti Aminah Tardi mengatakan kesimpulan tersebut berdasarkan keterangan yang diperoleh oleh Putri, asisten rumah tangga bernama Susi dan Kuatmaruf. Selain itu ada kesesuaian keterangan Kuat dengan kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak, terkait ancaman pembunuhan sehari sebelum J tewas di rumah dinas Ferdy Sambo. Kemudian hasil asesmen dari tim psikologi klinis tentang trauma yang dialami Putri. Seperti diketahui, Putri Chandrawati dan suaminya Ferdy Sambo sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir J. Saat ini total sekitar 11 orang berstatus tersangka kasus tewasnya Brigadir J. Para tersangka didominasi merupakan anggota Polri yang saat ini
kini sudah dilakukan penahanan. Namun Putri Chandrawati hingga kini belum dilakukan penahanan meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Misteri 3 kalimat yang Putri Chandrawati ke Kuatmaruf saat dalam kamar bilang begini. Inilah fakta di balik adegan Putri Chandrawati dan Kuatmaruf berada di dalam kamar berdua yang jadi sorotan netizen. Ternyata istri Ferdy Sambo saat itu sedang menasehati Kuatmaruf terkait Brigadir J. Diketahui, rekonstruksi pembunuhan Brigadir J sudah digelar mulai 30 September 2022 lalu. Jalannya rekonstruksi diunggah salah satunya dalam channel YouTube Polri TV. Netizen ramai menyoroti salah satu adegan dalam rekonstruksi tersebut, yakni saat Putri dan Kuatmaruf berada di dalam kamar berdua. Dalam adegan tersebut, tampak Putri Chandrawati berbaring kemudian Kuatmaruf duduk di lantai. Lantas, apa isi pembicaraan mereka? Satu pembicaraan Putri dan Kuat. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik pada Rabu 31 Agustus 2022 mengatakan dia mengetahui isi percakapan karena berada di lokasi rekonstruksi Selasa 30 Agustus. Ahmad Taufan Damanik mengatakan adegan Putri berbaring dan Kuatmaruf duduk itu adalah reka ulang peristiwa yang terjadi di rumah Irjen Ferdy Sambo di Magelang. Taufan menyebut saat itu Putri menasehati Kuat agar tidak ribut-ribut dengan Yosua. 2. Ada peristiwa jatuh di kamar mandi. Taufan mengatakan sebelum adegan pertama itu ada peristiwa Putri terjatuh di kamar mandi, namun katanya peristiwa itu tidak direka ulang. 3. Brigadir J kemudian dipanggil. Adegan rekonstruksi dilanjutkan dengan adegan Putri Chandrawati memanggil Brigadir J dan Bribka Riki Rizal. Terlihat juga adegan Putri berbaring dan Yosua duduk di lantai. Polri menggelar rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Selasa 30 Agustus 2022. Rekonstruksi dimulai dari reka adegan peristiwa di rumah Irjen Ferdy Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Reka adegan di rumah Magelang dilakukan di aula sebelah rumah pribadi Ferdy Sambo di Jalan Saguling Duren 3, Jakarta Selatan. Ruangan ini diubah menjadi rumah Ferdy Sambo di Magelang. Rekonstruksi kejadian di Magelang diikuti oleh 4 tersangka yaitu Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuatmaruf, dan Barada Richard Eliezer. Sementara Brigadir Yosua digantikan oleh pemeran. Muncul dugaan Brigadir J disetubuhi istri Ferdy Sambo. Sementara itu, masih banyak pihak belum percaya dugaan Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat nekat melecehkan istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Namun Komnas Perempuan terang-terangan menyatakan bahwa Brigadir J setubuhi istri Ferdy Sambo usai perayaan pernikahan di rumah Magelang pada 7 Juli 2022 sore. Saat terjadinya dugaan pelecehan di rumah Ferdy Sambo saat itu hanya ada asisten rumah tangga bernama Susi dan sopir Putri Chandrawati Kuatmaruf. Berikut paparan Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi dalam program acara News Update Live Kompas.com Jumat 2 September 2022. Menurut Aminah, hasil pendalaman Komnas Perempuan bahwa keluarga Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati berada di Magelang sejak 2-11 Juli 2022. Saat berada di Magelang itulah Putri dalam kondisi kurang sehat atau tidak fit. Ia menjelaskan pada tanggal 7 dini hari, Putri dan Sambo merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Pada tanggal 7 pagi hari, Ferdy Sambo pulang ke Jakarta. Sedangkan Putri mengaku lebih banyak menghabiskan waktu di kamar karena dalam keadaan kurang sehat. Setelah kejadian pemerkosaan tersebut, Putri ditemukan di depan pintu kamar mandi oleh Susi dan kemudian Kuatmaruf membantunya kembali ke kamar. Tak hanya itu, Aminah mengatakan Komnas Perempuan juga menemukan Brigadir J sempat mengancam bahwa jika menceritakan kejadian persetubuhan itu, maka anak-anaknya akan disakiti. Putri juga kemudian menelpon Brigadir E atau Richard Eliezer dan Bribka RR atau Riki Rizal untuk segera pulang. Keluarga Brigadir J tantang Komnas HAM. Sebelumnya serupa dengan Komnas Perempuan, Komnas HAM juga menyampaikan adanya dugaan pelecehan dalam rekomendasi yang diberikan kepada tim khusus Polri. Kini keluarga Brigadir J mengatakan Komnas HAM harus bertanggung jawab atas isu pelecehan seksual yang diungkit kembali. Selanjutnya, pihak keluarga Brigadir J menantang Komnas HAM untuk membuka CCTV di Magelang tempat disebut pelecehan itu terjadi kepada Putri Chandrawati oleh Brigadir J. Di sisi lain, keluarga Brigadir J tak percaya almarhum melakukan hal sekeji itu. Keluarga tahu betul Brigadir J sosok seperti apa dan telah menganggap Putri Chandrawati beserta suaminya Ferdy Sambo sebagai orang tuanya. Seperti diketahui, Komnas HAM kembali mengungkit peristiwa dugaan pelecehan seksual oleh Brigadir J kepada Putri Chandrawati. Bukan di Duren 3 dugaan pelecehan seksual itu diterima Putri Chandrawati di Magelang. Dalam laporan rekomendasi kasus Brigadir J yang dirilis Kamis 1 September 2022, Komnas HAM mengungkap ada dugaan kuat kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati. Atas temuan tersebut, Komnas HAM merekomendasikan pihak kepolisian mengusut kembali dugaan pelecehan terhadap Putri Chandrawati. Di sisi lain, keluarga Brigadir J diwakili sang bibi Roslin Simanjuntak mengatakan Komnas HAM harus mempertanggungjawabkan ucapannya. Untuk itu, Roslin Simanjuntak menantang Komnas HAM membongkar CCTV yang ada di Magelang sebagai bukti. Persyaratan yang diungkap Komnas HAM menurut Roslin sangat janggal. Pasalnya,
Kasus pelecehan seksual tersebut sudah diberhentikan polisi laporannya. Di sisi lain, Roslin menjamin sang keponakan tak mungkin melakukan hal sekeji itu. Brigadir J diceritakan Roslin sudah menganggap Putri Candrawati sebagai ibunya dan Ferdy Sambo sebagai ayahnya. Dijelaskannya, Putri Candrawati pernah menghubungi ibu kandung Brigadir Yosua Huta Barat, Rosti Simanjuntak. Putri Candrawati berjanji bakal merawat Brigadir J bak anak kandungnya sendiri. Sejak kecil hingga menjadi polisi, Yosua disebutnya tidak pernah melakukan tindakan-tindakan tercela seperti yang dituduhkan. Yosua merupakan sosok anak yang baik, sopan dan berbakti kepada orang tuanya. Keponakan Roslin itu juga sudah berencana menikah dalam waktu dekat.